Kemudian kita campurkan dengan pengenalan mikroskop dan cara pemakaian mikroskop dengan baik dan benar. Topik uji sensitivitas antibiotika. Adalah tetap memberikan kompresi. Selamat datang di Laboratorium Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pemeriksaan tes koagulasi, yaitu yang pertama adalah pemeriksaan bleeding time atau masa perdarahan, dan yang kedua adalah pemeriksaan clotting time atau masa pembekuan. Nah, di sini ada beberapa alat yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan bleeding time yang akan pertama kali kita lakukan. Di sini ada kertas dan pulpen untuk mencatat nanti hasilnya. Kemudian ada tensimeter. Kemudian di sini ada kertas saring. Untuk pemeriksaan ini kita memakai kertas saring yang berbentuk bulat. Kemudian kita juga menggunakan stopwatch. Kemudian di sini ada alkohol swab, kemudian kapas kering, ada pen lansetnya, dan kemudian ada tisu kering. Ya, di sini kita akan melakukan pemeriksaan bleeding time dengan menggunakan dua metode, yaitu metode IV dan metode Duke, di mana masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk metode Duke biasanya lebih digunakan untuk anak-anak, sedangkan metode IV biasanya untuk yang lebih dewasa. Dan keakuratan dari metode IV ini lebih tinggi dibandingkan dengan metode Duke. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke langkah-langkah pemeriksaan ya. Masuk dari yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode yang Duke terlebih dahulu. Baiklah, kita masuk ke pemeriksaan BT dengan menggunakan metode Duke. Kita siapkan dulu alatnya. Sini ada kertas saring. Ya, kita lipat jadi dua kertas saringnya supaya nanti lebih mudah. Kemudian ada alkohol swab, kemudian lancet steril, dan stopwatch. Ya. Jangan lupa untuk pencatatan kita siapkan alat tulisnya. Ya. Oke. Selanjutnya kita langsung saja melakukan desinfeksi di bagian kuping telinganya dengan alkohol swab. Kita tunggu sampai 30 detik, lalu kita pasang ke kertas saringnya. Tetesan darahnya kita teteskan ke kertas saring. Usap. Kita lakukan terus-menerus seperti itu selama setiap 30 detik sampai dengan darahnya tidak keluar lagi atau perdarahannya sudah berhenti. Usap. Ya. Kita teteskan secara urut. Usap.
Udah habis ya. Ya, pendarahannya sudah berhenti. Oke, di sini kita lihat terbentuk 3 titik selama per 30 detik ya. Sehingga kita bisa menghitung masa perdarahannya dari jumlah titiknya dikalikan 30 detik. Di sini ada 3 titik, sehingga 3 kali 30 detik sama dengan 90 detik atau setara dengan 1,5 menit. Ya. Untuk nilai normal pada metode DUK ini 1 sampai 3 menit. Ya, selanjutnya kita masih dalam pemeriksaan bleeding time ya, tapi kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode isi. Di sini kita akan menggunakan tensimeter, kemudian kertas saring, lancet, dan tetap stopwatch ya. Nah, di sini kita pasang dulu tensimeternya, kemudian kita pompa sampai angka 40 mm air raksa. Kita pertahankan di 40 mm air raksa selama pemeriksaan. Kemudian dari 3 jari di bawah siku kita akan melakukan perlukaan ya, sekitar 3 jari di bawah sikunya. Kita bersihkan area tersebut dengan kapas alkohol. Kemudian dengan menggunakan lancet kita akan melakukan perlukaan. Sama seperti yang tadi, nanti setiap 30 detik kita akan usap dengan menggunakan kertas saring. Ya, jika pendarahan sudah berhenti, kita turunkan tensimeternya, kemudian kita lepas. Ya, kemudian kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya. Ini ya, juga terbentuk 3 titik selama setiap 30 detik ya, sehingga tadi sama kita hitung 3 kali 30 detik sama dengan 90 detik. Nanti juga dengan metode IVI ini masa perdarahan tetap 1,5 menit ya. Untuk nilai normalnya dengan metode IVI ini adalah 1 sampai 7 menit. Selanjutnya, untuk pemeriksaan tes koagulasi yang kedua, yaitu adalah pemeriksaan clotting time atau waktu pembekuan darah. Di sini alat yang akan kita gunakan adalah, ini ada tourniquet, kemudian kapas kering, kemudian ini hipavik, kemudian spet untuk pengambilan darahnya, kemudian alkohol swab, dan ini ada tabung serologis ya. Ada 3 tabung, tabung 1, 2, dan 3. Ini sudah diberi label. Kemudian ada stopwatch, dan seperti biasa alat tulis untuk mencatat hasilnya nanti. Baiklah, kita langsung saja ke pemeriksaannya ya. Yang pertama, kita akan melakukan pengambilan darah sebanyak kurang lebih 3 cc. Kita pasang dulu tourniquetnya, kemudian kita siapkan alat untuk pengambilan darah. Saat proses pengambilan darah ini,
saat darah masuk ke dalam jarum harus sudah langsung kita nyalakan stopwatch-nya ya. Jadi benar-benar harus kita perhatikan. Ya, kita desinfeksi bagian yang akan kita ambil darah ya. Ketika darah masuk, kita langsung menyalakan stopwatch. Kita ambil kurang lebih 3 cc. Kemudian kita tutup lukanya dengan menggunakan Hipafix dan kapas kering maksud saya. Nah, kemudian dari spet ini kita akan pindahkan darahnya ke setiap tabung, mulai dari tabung yang pertama, sebanyak masing-masing kurang lebih 1 cc. Kemudian kita diamkan dengan suhu ruang selama kurang lebih 4 menit. Setelah 4 menit, kita ambil tabung yang ketiga, lalu kita miringkan ya, kemudian kita letakkan kembali, kita tunggu lagi selama 30 detik, kemudian nanti kita miringkan lagi, kita lakukan hal tersebut secara berulang sampai tidak bisa digerakkan darahnya yang ada dalam tabung tersebut. Ya, kita lihat di tabungnya lagi setelah 30 detik. Ya, miringkan. Ya, sudah tidak bisa dimiringkan. Berarti kita mencatat hasil clotting time-nya 10,5 menit untuk yang tabung yang ketiga. Selanjutnya kita lanjut ke tabung yang kedua. Tabung yang kedua sama seperti yang tadi, kita akan miringkan setelah 30 detik. Oke, kita dapatkan hasilnya dari ketika tabung yang pertama 10 menit 30 detik, kemudian tabung yang kedua adalah 14 menit, dan tabung yang ketiga adalah 18 menit. Di sini nanti kita jumlahkan dari ketiga tabung ini, kemudian dibagi 3. Hasilnya dibagi 3. Nah, hasil dari perhitungan tersebut adalah waktu pembekuan yang dibutuhkan oleh sampel darah yang kita gunakan ini. Ya, demikianlah pemeriksaan untuk tes koagulasi pada hari ini. Kita tadi mempelajari BT dan CT ya teman-teman semuanya. Semoga praktikum hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.